Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari pengukuhan guru besar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tolabi Karli SHM HMA. Nah, mari kita saksikan nanti bagaimana pidato pengukuhan besar beliau ya. Judulnya adalah Koeksistensi Hukum Nasional, Reformulasi Hukum Keluarga dan Hukum Administrasi di Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang amat terpelajar, Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, para anggota Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, para wakil rektor, para dekan fakultas dan direktur sekolah pasca sarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, para pimpinan lembaga tinggi negara. Di sini tampak hadir unsur pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, unsur pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, unsur pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para rektor PTKN dan PTS, para dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum yang tergabung dalam PKS dan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia, pimpinan Basnas Republik Indonesia, dan unsur pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang amat terpelajar, para pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang amat terpelajar, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato pengukuhan ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan tafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang segala sesuatu berada dalam genggamannya, Tuhan Sang Penguasa alam semesta. Karena kuasa dan atas kehendaknya, saya dan kita semua saat ini berada dalam forum ilmiah yang amat berwibawa. Lalu dalam rangkaian sidang senat terbuka dalam suasana hati dan pikiran yang cerah ceria. Kehadiran dan atensi Bapak, Ibu, serta saudara sungguh membuat hati kami bangga dan gembira. Tentu saja begitu besar energi dan waktu yang disediakan semata-mata didorong oleh etos keilmuan dan semangat bersinergi antar institusi dan antar kita. Dalam kesempatan yang istimewa ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang bersahaja dalam rangka pengukuhan berbesar yang bertajuk Koeksistensi Hukum Nasional, Reformulasi Hukum Keluarga dan Hukum Administrasi di Indonesia. Teriring harapan agar apa yang kami sampaikan melalui pidato ini menjadi sumbangsi untuk pengembangan ilmu syariah dan ilmu hukum serta bermanfaat bagi proses pembangunan hukum di Indonesia. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu bersama bahwa sistem hukum nasional di Indonesia terdiri atas 3 pilar, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga hukum tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi hukum nasional. Keberadaan khazanah di masing-masing pilar tersebut menjadi sumber material dalam pembentukan hukum nasional. Kebutuhan hukum nasional dalam kenyataan yang muncul pada setiap periode pemerintahan, mulai saat kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan semakin dikukuhkan di era reformasi saat ini. Benang merah dari setiap fase perjalanan pemerintahan, kedudukan hukum nasional pada akhirnya menjadi wajah kedaulatan hukum Indonesia yang sesuai dengan filsafat berbangsa dan bernegara, kondisi sosiologis masyarakat, serta berpijak kepada landasan yuridis yang tersedia. Dengan demikian,
bahwa lahirnya istilah hukum nasional telah melalui proses yang cukup panjang. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia misalnya, gagasan aktualisasi hukum Islam dalam khazanah hukum di Indonesia yang disampaikan oleh sejumlah pemikir hukum Islam dapat dibaca sebagai upaya untuk mendekatkan hukum Islam sebagai bahan material dalam pembentukan hukum nasional. Sejumlah tokoh seperti Muhammad Hasbi As-Siddiqi dengan gagasan fikih Indonesia, Hazairin dengan gagasan fikih madhab nasional, Munawir Sazali dengan gagasan reaktualisasi ajaran Islam, Masdar Khalid Masmudi dengan gagasan agama keadilan, Kiai Sahal Mahfud dan Kiai Aliafi dengan gagasan fikih sosial dapat dibaca sebagai bentuk tawaran hukum Islam agar menjadi bahan material dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Meski demikian, penyebutan hukum nasional bukanlah tanpa masalah. Setidaknya dalam praktik di lapangan, kompetisi antar pilar hukum tersebut sulit dihindarkan. Dalam penerapan hukum di lapangan, tidak sedikit saling berbenturan antara satu norma dengan norma yang lainnya. Misalnya, norma hukum positif berbenturan dengan norma hukum positif lainnya yang bersumber dari hukum Islam. Situasinya menjadi kian pelik di saat penerapan norma, khususnya di ruang penyelenggaraan administrasi negara maupun di ruang yudisial. Kompetisi antar norma ternyata sulit ditepis. Kondisi ini berujung pada situasi yang melahirkan penerapan norma tertentu di saat yang bersamaan terjadi pemingkiran terhadap norma yang lain. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari ketidaksamaan titik pijak sebuah norma dalam respons objek yang sama. Keadaan ini tentu saja jauh dari spirit dan legacy yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa dan para pendahulu dalam meletakkan dasar-dasar dalam pembentukan hukum nasional. Kondisi tersebut alih-alih melahirkan harmoni di antara pilar hukum, namun sebaliknya mereduksi esensi dan substansi dari upaya pembentukan hukum nasional di Indonesia. Karena itu dibutuhkan upaya konkret untuk menyudahi persoalan benturan antar norma hukum yang berasal dari berbagai pilar hukum yang ada di Indonesia. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia, komitmen untuk mewujudkan hukum nasional sejatinya tidak lepas dari pilihan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pilihan konstitusional ini dikuatkan dengan penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan atau masta. Dalam mewujudkan negara hukum ditandai dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan negara. Undang-undang dasar dan peraturan hukum tersebut haruslah ditaati oleh pemerintah dan badan-badan dalam kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberi ruang terhadap eksistensi hukum adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk menjamin warga negara menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana tertuang pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional terhadap eksistensi hukum adat, termasuk hukum agama, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi ini menguatkan tentang gambaran objektif hukum di Indonesia yang memiliki keragaman peranata, yang hukum adat, hukum agama, dan termasuk hukum warisan kolonial Belanda. Ketiga pilar hukum tersebut secara filosofis dan praksis berkedudukan sebagai instrumen yang mendasar untuk mewujudkan cita hukum dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketua Senat, Rektor dan hadirin yang berbahagia, dalam upaya mengefektifkan berbagai pilar hukum tersebut, dibutuhkan upaya konkret untuk melahirkan keseimbangan antara pilar hukum sehingga melahirkan kondisi ideal yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan langkah konkret berupa koeksistensi hukum nasional melalui pilar hukum yang ada di Indonesia. Secara operasional, koeksistensi hukum nasional tetap mengakui eksistensi setiap pilar hukum yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dasar dalam bernegara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antar pilar hukum saling berdampingan dan bekerja sama satu dengan lainnya. Di samping itu, operasionalisasi koeksistensi hukum nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, dan sistemik. Tujuannya agar norma hukum dapat terlaksana dengan baik dan tujuan hukum seperti keadilan, kesamaan, dan memberi aspek perlindungan terhadap warga negara dan dapat terwujud dengan secara optimal. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia, ikhtiar untuk mewujudkan koeksistensi hukum nasional dalam kenyataannya masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Dalam praktik hukum di Indonesia, tidak sedikit dijumpai persoalan yang muncul mulai dari sisi hulu melalui norma dan aturan hukum yang memberi implikasi konkret terhadap praktik hukum yang menjadi sisi hilirnya. Salah satu persoalan yang kerap muncul di lapangan yaitu tentang benturan antar norma atau konsep hukum yang berdampak cukup serius dalam pelaksanaan setiap aturan. Akibatnya memunculkan anggapan terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Alih-alih hukum menciptakan harmoni di tengah masyarakat, namun justru hukum dinilai menjadi pemantik kekisruhan di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan norma hukum keluarga dengan hukum administrasi menjadi contoh yang paling demonstratif dalam mendeskripsikan kondisi benturan antar hukum seperti yang dimaksud sebelumnya. Hukum keluarga yang direpresentasikan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan hukum administrasi yang direpresentasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Persoalan yang paling banyak mengemuka terkait dengan persoalan perkawinan beda agama yang secara eksplisit tidak memiliki ruang dalam Undang-Undang Perkawinan melalui pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 PUU 12/2014. Namun di sisi lain, keberadaan norma dalam pasal 35 huruf A dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memberi ruang perkawinan beda agama. Hukum keluarga khususnya melalui pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dibaca sebagai praktik koeksistensi antara hukum Islam dan hukum negara di sisi yang lainnya. Sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 68 PUU 12/2014 yang menegaskan bahwa dalam perkawinan agama kependudukan sebagai landasan di saat yang bersamaan negara juga memiliki kepentingan. Lebih konkret, Mahkamah Konstitusi menyebutkan agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Di sisi lain, norma pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juga memiliki makna yang berbeda dengan spirit Undang-Undang Perkawinan termasuk Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini tidak terlepas dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yakni pengadministrasian terhadap peristiwa kependudukan yang diantaranya adalah perkawinan. Undang-undang ini juga dilandasi semangat untuk pemenuhan hak administratif warga negara tanpa praktik diskriminatif. Pertentangan sejumlah norma dalam hukum keluarga dan hukum administrasi ini di sisi yang lain disebabkan oleh ambiguitas hukum perkawinan dan aturan turunannya
yang menimbulkan komplikasi masalah, khususnya dalam perkawinan di Indonesia. Akibatnya, tidak sedikit lembaga peradilan menetapkan permohonan perkawinan beda agama melalui rezim administrasi yang memang memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan turunan lainnya, termasuk putusan hakim sebelumnya. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia, fakta inilah yang mestinya dapat dituntaskan oleh negara melalui penetapan hukum keluarga yang solid dan holistik sehingga memberi kepastian hukum kepada warga negara. Pertentangan norma hukum keluarga dan hukum administrasi di satu sisi serta berbagai putusan pengadilan yang menetapkan perkawinan beda agama menjadi fakta yang tampak terang. Di sisi lain, penyempurnaan undang-undang perkawinan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Dalam konteks inilah, koeksistensi hukum nasional dapat dioperasionalkan secara konsisten, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Eksistensi hukum agama Islam dalam hukum keluarga secara konsekuen dijalankan dengan baik oleh pemeluknya yang berkedudukan menjadi dasar bagi negara dalam pengadministrasian kependudukan di bidang perkawinan untuk memberi kepastian hukum. Tentu saja upaya tersebut dimulai dari kebijakan hukum negara di bidang hukum keluarga melalui pembentukan legislasi maupun pembentukan regulasi aturan turunan. Memformat ulang atau reformulasi hukum keluarga disandingkan dengan hukum administrasi penting dilakukan agar kerumitan hukum dalam praktik di lapangan tidak lagi terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding itu mestinya menjadi pijakan dalam penataan hukum keluarga di Indonesia. Kebijakan hukum negara yang dituangkan melalui undang-undang dan aturan turunan lainnya menjadi titik pijak untuk menyudahi kerumitan yang dipicu oleh benturan antar norma. Langkah selanjutnya secara simultan kesamaan pemahaman oleh pihak pemangku kepentingan atau stakeholders, khususnya penyelenggara administrasi negara, baik dalam klaster perkawinan maupun dalam klaster hukum administrasi. Pemahaman yang sama di antara penyelenggara administrasi ini dapat tercapai bila konsolidasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum keluarga telah terbentuk. Model pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law dapat menjadi alternatif untuk menuntaskan kerumitan dalam penataan hukum keluarga di Indonesia, baik terkait masalah substansi maupun hal-hal yang kecil. Untuk dijadikan dalam satu undang-undang, terlebih metode Omnibus Law ini telah terakomodasi dalam pasal 64 ayat 1B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, tak ada lagi hambatan legalitas dalam penyusunan perundang-undangan model Omnibus Law ini. Ragam upaya tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan hukum keluarga di Indonesia. Spirit koeksistensi hukum nasional sebagai kompas dalam penataan hukum keluarga di Indonesia diniat dengan ikhtiar pencarian alternatif terobosan hukum untuk mempercepat proses penataan hukum keluarga di Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada warga negara dan di sisi yang lain sebagai wujud pelaksanaan konstitusi baik di bidang agama maupun hak asasi manusia yang khas Indonesia. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi sumbangsih untuk pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam berbagai aspek sehingga mengantarkan saya meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam. Mereka itu adalah yang mulia dan amat kami cintai kedua orang tua kami, almarhum Kiai Khairuddin Rani dan almarhum Mas Widian binti Afifi, beserta segenap keluarga besar di Cilegon, kakak adik, Dr. Andes Haji Najis Kaukibi, MSI, Kidan Zainal Musadar MSI,
Edi Kudatullah SH, dan juga istri dan anak-anakku terkasih, Hajah Yeni Solihah SHG MPD, Nabil Anfasa Muluk, Wali Gamal Nasir Almarhum, Amira Jauhar Nafisa, dan Muhammad Nabil Nabhan Kamil. Selanjutnya yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia, Abah Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Menteri Haji Yaqut Khalil Qomas, beserta segenap pejabat terkait Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur Diktis, dan juga Wabil Khusus Kasubit Ketenagaan yang gigih memperjuangkan dosen-dosen PTKN menjadi guru besar. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia Dr. Kiai Haji Ayahanda Dr. Kiai Haji Wahiduddin Adams selaku Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia, yang mulia Tuaka Agama Mahkamah Agung Indonesia dan para Hakim Agung Republik Indonesia. Yang mulia Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Komisi Yudisial serta keluarga besar Republik Indonesia, yang amat terpelajar, Ketua dan Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, periode yang sebelumnya Profesor Dr. Kiai Abudin Nata MA dan Profesor Dr. Armai Arif MA, juga periode yang sekarang Profesor Dr. Kiai Dede Rosada MA dan Profesor Dr. Masri Mansur MA. Yang amat terpelajar, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mentor kami, guru kami, Profesor Dr. Haji Hamani Lubis, beserta segenap wakil rektor, para dekan, direktur SPS, dan kepala biro, dan kepala bagian, dan seterusnya. Yang mulia Ketua Umum PBNU, beserta segenap jajaran pengurus PBNU. Yang mulia Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, beserta segenap keluarga besar MUI Pusat, khususnya Ketua MUI bidang fatwa dan para anggota Komisi Fatwa. Yang mulia pimpinan pengurus besar IKPMI, pengurus besar PMI, dan pengurus pusat ADB. Yang mulia Imam Besar Masjid Istiqlal, yang amat terpelajar, keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum, dosen, guru besar, wakil dekan, ketua, sekretaris prodi, kabak TU, subkor, kepala lab, kaur perpustakaan, dan seluruh staf. Yang mulia pengasuh dan keluarga besar pesantren dan salam Ciamis. Yang mulia pesantren dan keluarga besar perguruan Islam Al-Khairiyah di Tangkil Cilegon, keluarga besar MTS Negeri Anyar Serang, keluarga besar Al-Khairiyah MI Al-Khairiyah Samaraya 1, keluarga besar SDN Samaraya 2, Gubernur Banten periode 2017-2022 Dr. Kiai Wahidin Halim, Wali Kota Tangsel Bang Ben Benyamin Dafni, para kolega rektor dan dekan FSA PT KIRS Indonesia dan Badan Koordinasi Dekan FH Indonesia. Segenap organisasi kemasyarakatan Tangsel, LPTK, MUI, Basnas, dan lain-lain. Yang amat terpelajar para guru besar mentor kami, antara lain Profesor Dr. Azumari Azra, Profesor Kiai Ahmad Sukarja, Profesor Kamaluddin Hidayat, Profesor Masyuri Abdillah, Profesor Muhammad Amin Suma, Profesor M. Atom Budhar, Profesor Mundir Suparta, Profesor Abdul Ghani Abdullah, Profesor Fatur Rahman Jamil, Profesor Amani Lubis, Profesor Uzainah Tahido Yanggu Almarhumah, Profesor Hasanuddin Aif Almarhum, Profesor Rifat Sauki Nawawi, Profesor Abdul Rahman Parto Sentono Almarhum, Profesor M. Ridwan Lubis, Profesor Al-Habib Said Agil Husin Al-Munawar, Profesor Nasaruddin Umar, Kiai Irfan Hilmi, Kiai Dr. Fadil Munawar Mansur, Kiai Dr. Fadil Yani Ainus Syam, Kiai Haji Dr. Didin Sirojudin Air, Profesor Abdul Wahab Afif, Profesor Sibli Sarjaya, Profesor M. Atihami, Dr. Anda Hajah Halimah Ismail, dan Dr. Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Keluarga besar Lemka PKL Sukabumi, keluarga besar Hikmah, keluarga besar LPTK Banten dan LPTK Tangerang Selatan, keluarga besar Ban PT beserta para asesornya, keluarga besar Yayasan Muslim BSD, para kolega dan partner muda yang luar biasa, Mas Fakhuddin Kalimas, Mbak Windy Triana, Nara Sultan Rambe, Izar Helmi, Muhammad Hafiz, dan lain-lain, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan syukur kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa baiknya. Jazakumullah ahsanal jaza. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.